Bab 82. Mengapa wajahmu terlihat sangat sedih? Nisa meyakinkan ibunya bahwa Zoe sedang bersamanya dan baik-baik saja. Ibunya begitu lega. Sampai kapan putuku nang konon, Dok? Sampai kapan cucuku di sana, Nak? Sampai pekerjaanku selesai, Bu. Mungkin beberapa bulan. Mungkin juga setahun. Duh, kok cek suwenan, Dok? Gak iso talek penggawean mendrigo mrene. Ibu gak iso adu-ado karo cah kuwi. Duh, kok lama banget, Nak? Gak bisa kah pekerjaanmu dibawa ke sini? Ibu gak bisa jauh-jauhan dengan anak itu. Maaf, Bu. Sepertinya tidak bisa. Kami usahakan untuk mengunjungi Ibu. Untuk sekolah Zoe, tarik saja berkas-berkasnya. Minta bantuan Akbar dan Alna. Kedua, adik kembar Nisa. Untuk mengurusi administrasinya. Untuk biaya kuliah dan biaya hidup akan aku transfer segera. Maaf ya, Bu. Nisa banyak merepotkan Ibu. Gak, Nak. Kamu gak pernah merepotkan Ibu. Malah kamu adalah anak Ibu yang paling mandiri. Ibu sangat bersalah karena sudah membuatmu bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Itu sudah menjadi tanggung jawab Nisa, Bu. Jaga diri Ibu baik-baik. Nisa akan segera kembali tanpa Ibu sadari. Nisa berusaha untuk menahan air matanya. Begitu pula dengan ibunya. Mana cucu Ibu? Biarkan Ibu melihatnya. Hai Grandma, saya Yuta sama Mami. Saya senang bisa sama Mami. Saya akan tinggal sama Mami. Saya nggak kangen Uti. Kangen. Tapi lebih kangen Mami. Zoe, tinggal berdua saja. Enggak. Saya di sini sama Mami dan Nisa segera meraih ponselnya. Kami tinggal bertiga, Bu. Ada satu orang ART yang akan bantu-bantu Nisa jagain Zoe. Oh alah, Ibu pikir tinggal sama siapa, Duk? Ya sudah, Bu. Nisa sudahi dulu ya. Kapan-kapan Nisa hubungi lagi. Iya, wes lah ngono, Duk. Jaga diri baik-baik ya, Duk. Jaga kesehatan. Jaga cucu Ibu juga. Iya, Bu. Ibu sehat-sehat ya. Tunggu Nisa pulang ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan panggilan video itu pun berakhir. Nisa segera menyerahkan ponselnya kepada Ziko yang berdiri tak jauh darinya. Ziko mengambil ponsel itu dan segera menonaktifkannya. Mami. Ya, kita akan tinggal di sini. Iya, Zoe. Suka nggak? Suka. Rumahnya bagus ya, Mi. Saya suka rumah bagus. Suka. Tapi lebih suka sama Mami. Ih, anak Ibu gemesin banget sih. Nisa segera meraih tubuh anaknya dan menciumnya dengan gemas. Canda tawa ibu dan anak itu membuat Ziko cemburu lagi-lagi, hatinya kembali sakit. Dia kembali ingat pada putra yang telah tiada. Mungkin kalau anaknya masih hidup, mereka akan hidup dengan bahagia. Bisa bercanda, tahu bertiga seperti itu. Melihat Nisa bercanda dengan anaknya, seperti itu seolah-olah membuat Ziko seperti orang luar yang mencoba mengusik kebahagiaan mereka. Ziko pergi ke ruang kerja, meninggalkan ibu dan anak itu di ruang keluarga. Ziko berusaha menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Dia kembali mendalami kasus tuntutan yang layangkan padanya. Berkutat dengan banyaknya file membuat Ziko lelah. Lama-kelamaan, dia menjadi mengantuk. Pada akhirnya, Ziko tertidur di ruang kerja. Mami, ya? Siapa uncle itu, Mi? Kenapa kita tinggal sama dia? Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Nisa gelagapan. Dia bingung harus menjawab apa. Saya nggak suka sama uncle. Suka sih. Uncle itu udah bantuin saya ketemu sama Mami loh. Tapi saya takut sama uncle. Uncle jalan bicara. Uncle sering liatin Joy. Terus wajah Uncle jadi sedih. Seperti waktu Joy gak ketemu Mami.
Zoe kan segitu sama kayak gitu, Mi. Zoe bercerita sembari bersandar di dada ibunya. Mereka sedang berada di kamar berdua. Letak kamar itu bersebelahan dengan kamar utama. Shiko mengatakan bahwa Zoe akan tidur di kamar itu untuk seterusnya. Nisa berusaha untuk menina bobokan Zoe. Zoe benci gak sama Uncle? Enggak tuh. Zoe menggeleng-gelengkan kepalanya. Uncle udah bikin Zoe ketemu Mami. Uncle juga ajak Zoe naik pesawat. Pesawatnya bagus deh, Mi. Kapan-kapan Mami naik pesawat juga ya. Zoe belum ngantuk, Nak. Belum tuh. Nisa melihat jam di dinding. Dia khawatir Shiko sudah menunggunya dengan kemarahan. Zoe pasti capek. Ayo tidur, Nak. Enggak tuh. Zoe gak capek. Zoe juga gak ngantuk tuh. Zoe menelusupkan kepalanya memeluk tubuh ibunya semakin erat. Oh iya, gimana kabar Uncle Neil? Zoe senang bisa ketemu. Daddy? Ya, Zoe senang. Zoe udah kenalin Daddy ke teman-teman. Tapi mereka gak percaya, Mi. Mereka bilang Zoe bohong. Zoe gak bohong kok. Iya, Zoe gak bohong. Di mana Uncle Neil? Katanya sih Uncle pulang ke rumahnya lebih dulu. Nanti Uncle akan pulang bawa Mami. Nisa mencerna informasi yang diberikan Zoe. Kemungkinan ada dua. Daniel kembali ke luar negeri atau sekarang dia sedang berada di Jakarta. Semoga masalah mereka tidak menjadi semakin pelik. Nisa menepuk-nepuk punggung Zoe dengan lembut. Lambat laun, napasnya mulai terengah halus. Nisa mengintip Zoe sudah tertidur pulas. Rupanya Nisa menyelimuti Zoe dan mencium keningnya dengan lembut. Kemudian, dia meninggalkan anak itu sendirian. Sekarang, tugasnya adalah menyampaikan terima kasihnya pada laki-laki itu dengan cara menyenangkannya tentunya. Nisa pergi ke kamar utama. Hatinya menjadi berdebar-debar. Dia merasa seperti seorang istri yang akan melayani suaminya. Padahal, memang mereka masih suami istri. Tapi di sisi lain, dia merasa seperti seorang wanita murahan yang akan memuaskan pelanggannya. Meskipun Shiko sudah menculik dan menyekapnya, tapi bagaimanapun laki-laki itu masih berbaik hati dan mempertemukannya pada Zoe. Dia harus menunjukkan rasa terima kasihnya terhadap laki-laki itu. Nisa membuka pintu kamar. Melongokkan kepalanya, tidak ada siapa-siapa di ranjang besar itu. Kemana perginya laki-laki itu? Nisa mulai mencari Shiko di ruangan yang lain. Setelah bertanya pada pelayan, akhirnya dia tahu bahwa Shiko sedang berada di ruang kerja. Dengan ragu-ragu, Nisa pergi ke ruang kerja, melakukan hal seperti ini, mengingatkannya pada kenangan lama. Dulu dia juga pernah ke ruang kerja di apartemen yang lama. Dia mencari-cari laki-laki itu karena perutnya sangat lapar. Dia ingin Shiko memasakkan nasi goreng untuknya. Kenangan itu sudah lama, terjadi 5 tahun yang lalu. Tapi masih terasa baru saja terjadi kemarin. Andai saja dulu mereka tidak berpisah, akankah mereka saat ini hidup bahagia dengan Zoe di tengah-tengah mereka? Bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengingat-ingat kenangan lama itu. Kenangan itu terlalu menyakitkan untuk diingat. Dulu dia hanyalah seorang gadis desa lemah yang gampang ditindas. Sekarang demi Zoe, dia akan menjadi wanita kuat. Meskipun Shiko masih menindasnya, tapi dia tidak akan mengizinkan orang lain untuk ikut menindasnya. Setelah mengetuk beberapa kali dan tidak ada jawaban, akhirnya Nisa memutuskan untuk membuka pintu ruangan itu. Dia melihat sekitar dia, melihat Shiko sedang tertidur bersandar di kursinya. Pelan-pelan, Nisa mendekatinya. Nisa memperhatikan wajah itu dalam diam. Hatinya ragu antara harus membangunkan laki-laki itu atau membiarkannya. Boy, jangan tinggalin Papa, Boy. Shiko mengigau. Air mata mulai mengalir di sudut matanya. Nisa menjadi tertegun. Tubuhnya seolah-olah menjadi kaku. Baru kali ini dia melihat Shiko penuh emosi seperti itu. Boy, tangan Shiko menggapai-gapai, berusaha untuk meraih tangan seseorang. Tanpa sadar, tangannya meraih tangan Nisa, dan dia pun langsung terjaga.
Shiko begitu bingung melihat Nisa, dia juga bingung ketika tangannya memegang erat tangan Nisa. Berangsur-angsur dia mulai sadar. Dengan malu, Shiko menghapus bekas air mata di sudut matanya. Sepertinya banyak debu di sini. Apa dia sudah tertidur? Iya, Soi sudah tidur. Kalau begitu, kita juga harus segera tidur. Shiko menarik tangan Nisa, membawa wanita itu kembali ke kamar utama. Malam itu, mereka tidak bercinta. Shiko hanya memeluknya dan tertidur seperti bayi. Pikiran Nisa masih berkelana. Mengapa wajah Shiko terlihat sangat sedih seperti itu? Happy ready. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.